Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuralisa Ramadhani dengan NPM 2023 10317. Baik, selamat sore. Saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan dari mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Nah, langsung saja pertanyaan yang pertama itu, jelaskan apa yang dimaksud dengan risiko politik dalam konteks bisnis internasional. Nah, jadi risiko politik adalah potensi perubahan kebijakan, tindakan, atau kondisi politik di suatu negara yang dapat memengaruhi stabilitas dan operasional bisnis perusahaan asing atau multinasional. Nah, contohnya termasuk nasionalisasi, pembatasan ekspor-ekspor, perubahan pajak, hingga kerusuhan sosial. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana risiko politik dapat mempengaruhi kegiatan operasional dan strategi bisnis perusahaan multinasional? Jadi, risiko politik dapat mengganggu pasokan bahan baku, menaikkan biaya produksi, membatasi akses pasar, bahkan memaksa perusahaan menghentikan operasional di suatu negara. Strategi bisnis menjadi lebih konservatif dan adaptif terhadap perubahan regulasi serta lebih selektif dalam memilih negara tujuan investasi. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan beberapa contoh risiko politik yang mungkin dihadapi oleh PT multinasional Ventures dalam operasinya di berbagai negara di Asia Tenggara. Nasionalisasi, pemerintah mengambil alih perusahaan asing. Pembatasan devisa, sulit memindahkan keuntungan ke negara asal. Kemudian ketidakstabilan politik, demonstrasi atau konflik yang mengganggu operasi. Kemudian perubahan regulasi tiba-tiba, seperti kenaikan pajak atau larangan produk tertentu. Selanjutnya korupsi dan birokrasi. Nah, ini hambatan dalam mendapatkan izin usaha. Pertanyaan yang keempat, bagaimana perusahaan dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko politik yang mungkin akan terjadi? Nah, pertama, identifikasi menggunakan analisis pestel, konsultasi lokal, dan data intelijen bisnis. Kemudian evaluasi, menilai tingkat kemungkinan dan dampak risiko tersebut. Kemudian pengelolaan, menggunakan asuransi risiko politik, diversifikasi investasi, lobby kebijakan, dan kerja sama dengan mitra lokal. Pertanyaan yang kelima, apa peran manajemen risiko politik dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan bisnis perusahaan multinasional di pasar internasional? Nah, manajemen risiko politik membantu perusahaan tetap beroperasi meski ada gejolak politik, menjaga hubungan baik dengan pemerintah lokal, dan membuat keputusan investasi yang bijaksana sehingga kelangsungan bisnis tetap terjaga. Nah, pertanyaan yang keenam, sebutkan beberapa strategi yang dapat digunakan oleh PT multinasional Ventures untuk mengurangi risiko politik dan melindungi operasinya dari dampak negatifnya. Nah, bermitra dengan perusahaan lokal, diversifikasi investasi ke beberapa negara, menggunakan kontrak yang mengikat secara hukum internasional risiko politik, kemudian menjalin komunikasi aktif dengan pemerintah lokal. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana risiko politik dapat berdampak pada citra dan reputasi perusahaan di pasar internasional, serta bagaimana perusahaan dapat mengatasi dampak tersebut. Risiko politik seperti keterlibatan dalam konflik atau isu HAM dapat merusak reputasi. Untuk mengatasi, perusahaan harus transparan, menjaga kepatuhan hukum internasional, dan aktif dalam QCR serta komunikasi publik yang baik. Kemudian pertanyaan yang ke-8, apa yang dapat dilakukan perusahaan jika terjadi perubahan mendadak dalam kebijakan pemerintah atau ketidakstabilan politik yang mempengaruhi operasional mereka di suatu negara? Aktivasi rencana darurat atau contingency plan, memindahkan sebagian operasi ke negara yang lebih stabil, negosiasi ulang kontrak atau konsesi, kemudian konsultasi hukum dan diplomatik melalui kedutaan. Pertanyaan nomor 9, mengapa penting bagi PT multinasional Ventures untuk memiliki rencana darurat atau cadangan terhadap risiko politik yang mungkin akan terjadi? Nah, agar perusahaan tetap bisa beroperasi atau meminimalisir
kerugian saat krisis politik terjadi. Rencana darurat mempercepat respons, mengurangi kepanikan internal, dan menunjukkan kesiapan perusahaan kepada pemangku kepentingan. Pertanyaan terakhir, bagaimana hubungan antara mitigasi risiko politik dan kinerja keuangan jangka panjang perusahaan multinasional? Nah, mitigasi risiko politik yang efektif dapat menjaga stabilitas pendapatan, menghindari kerugian besar, dan meningkatkan kepercayaan investor. Ini berkontribusi pada keberlanjutan dan pertumbuhan laba jangka panjang perusahaan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.